Hari ini, saya akan menceritakan film aksi fiksi ilmiah Rusia, yang berjudul Koma. Peringatan, spoiler keras bagi kalian yang belum pernah menontonnya. Tapi jika kalian tidak masalah dengan itu, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kota utopis dengan bangunan futuristik putih dan tidak ada seorang pun. Tapi segera, bangunan mulai membusuk dan menjadi hitam. Dalam adegan berikut, model miniatur dari kota yang sama, berada di sebuah apartemen. Seorang arsitek bangun tepat di sebelahnya, dan bingung dengan di mana dia berada. Dia melihat foto dirinya dan seorang gadis dengan wajah terdistorsi. Tiba-tiba, hal-hal di apartemen mulai memburuk, arsitek melihat langit-langit yang menghitam, kaget dan keluar dari kamar. Di luar, orang-orang asing pun juga demikian memburuk. Pria yang bingung itu kemudian berlari keluar gedung, dan menemukan dirinya di dunia yang aneh, di mana bangunan melayang di langit dan orang semakin memudar. Dia melihat sekeliling tempat itu dengan terpesona, dan menemukan makhluk mengerikan yang tampaknya menjadi mencair dan beregenerasi. Makhluk itu menyerang arsitek tersebut, dan membuat dia jatuh ke tanah. Ketika dia membuka matanya lagi, dua orang berdiri di depannya. Kelompok itu membawa arsitek itu, dan melarikan diri dari makhluk yang mengikuti mereka dari belakang. Saat berlari, mereka melompat dari gedung, untuk membangun, dan menentang hukum fisika. Pada satu titik mereka bahkan melompat ke jalan yang benar-benar di atas mereka, membuktikan bahwa gravitasi tidak berlaku di dunia baru ini. Tiba-tiba, mereka memasuki sebuah kios dan mencapai kota Venesia. Makhluk mengerikan itu hampir menangkap mereka, namun beruntung dapat ditembak oleh Phantom. Namun, serangan itu hanya memperlambat makhluk itu, dia dapat mereformasi tubuhnya kembali. Arsitek, yang bingung dengan pikirannya, mengikuti yang lain. Akhirnya, salah satu dari mereka bernama Pilot melompat menggunakan bom bunuh diri untuk menghentikan makhluk itu, untuk menyelamatkan tiga teman lainnya. Arsitek mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka, tentang keberadaannya saat mereka membawanya ke zona yang aman. Seorang gadis bernama Fly, mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan koma, dan telah memasuki dunia di mana semua orang yang jatuh koma pergi, karena otak manusia menyimpan ingatan seperti medan elektromagnetik. Ketika seseorang masuk ke koma, kenangan menjadi kenyataan, karenanya tempat itu adalah memori kolaboratif semua orang di dunia dalam keadaan koma. Ini menjelaskan bangunan dan kios terbang yang mengarah ke berbagai belahan dunia. Masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi, arsitek bertanya tentang makhluk yang menyerang mereka sebelumnya. Fly menjelaskan bahwa makhluk itu adalah brain dead orang. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan koma, mereka berubah menjadi makhluk seperti itu. Makhluk itu disebut Reaper, yang memiliki kemampuan untuk mengubah orang lain menjadi makhluk seperti mereka. Fly lalu menghentikan arsitek dan perlahan menyembuhkan luka di kepalanya. Akhirnya, ketiganya mencapai bis tua yang ditinggalkan. Mereka masuk melalui pintu itu, dan keluar ke tempat yang sama sekali berbeda dari tempat sebelumnya. Fly menjelaskan, bahwa dunia ini terbentuk dari ingatan semua orang yang tercampur aduk. Jadi ketika seseorang mengingat bis yang akan dinaiki di sebuah ladang, dan yang lain mengingatnya di dekat sebuah bangunan, itu menciptakan sistem seperti lubang cacing yang mereka baru saja alami. Phantom, Fly, dan arsitek bertemu sekelompok orang yang marah karena membiarkan pilot mati. Pemimpin kelompok bernama Yan, memberitahu, semua orang itu sangat berharga, namun sekarang mereka memiliki arsitek. Dia meminta Fly untuk mengajak arsitek berkeliling, dan menjelaskan segalanya padanya. Gadis itu membawanya ke kamarnya, sambil menjelaskan mengapa dia dibawa ke pangkalan. Ternyata pemimpin mereka, Yan, suatu waktu pernah keluar dari koma, dan tahu bagaimana dunia koma bekerja. Tidak ada orang yang ingat siapa mereka dalam kehidupan nyata, sehingga mereka menggunakan nama yang dibuat-buat seperti astronom, spirit, dan sebagainya. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia di dunia baru ini, kecuali ketika mereka diserang oleh para Reaper. Yan percaya bahwa ada sebuah pulau yang tidak memiliki Reaper di atasnya, jadi mereka selalu mencari orang yang dapat membantu mereka mencapai pulau itu. Arsitek telah dibawa ke pangkalan untuk alasan yang sama. Menurut Yan, arsitek bisa sangat penting bagi mereka untuk membantu membangun koloni di pulau tersebut. Fly meninggalkannya sendirian untuk beristirahat. Di malam hari, arsitek memimpikannya mengemudi ke tempat seperti gereja. Dia samar-samar ingat berlari keluar dari tempat itu dengan seorang gadis, dan mengalami kecelakaan. Ketika pria itu bangun, kamarnya telah berubah ke lokasi kecelakaan terjadi. Arsitek melihat mobil dan dirinya sendiri di dalamnya, dan pesona tempat yang dia kunjungi sebelum kecelakaan itu juga terwujud dari mimpinya. Saat itu, Phantom memasuki ruangan, melihat proyeksi mimpi arsitek tersebut. Dia duduk dan memperingatkannya untuk menjauh dari Fly.
Dia juga menyiratkan bahwa dia adalah pemimpin sejati, dan Yan hanyalah otak dari kelompok tersebut. Kemudian, arsitek dibawa keluar untuk mengungkapkan kekuatannya. Phantom menjelaskan bahwa semua orang dalam grup memiliki satu kekuatan, atau yang tak lain yang berasal dari apa yang mereka kuasai dalam kehidupan nyata mereka. Misalnya, seorang gadis bernama Spirit dapat mengetahui ketika bahaya mendekati mereka. Fly dapat menyembuhkan orang. Phantom memiliki kekuatan yang gila. Untuk memunculkan kekuatan sang arsitek, dia harus dihadapkan dengan bahaya, sehingga skill atau kekuatannya dapat diaktifkan. Untuk tujuan ini, Phantom memerintahkan seorang pria untuk menembak arsitek. Tes dimulai dan arsitek tertembak dan terjatuh ke tanah. Dia juga diserang dan dipukuli oleh robot, tetapi kekuatannya tidak mau muncul. Melihat bahwa dia telah gagal dalam ujian, Yan menunjuk dia sebagai pekerja kasar. Beberapa saat kemudian, Yan diberitahu bahwa mereka sedang kekurangan bahan peledak yang mereka gunakan untuk melawan Reaper. Jadi, Phantom dan orang-orang dengan kekuatan khusus pergi ke pabrik bahan peledak. Arsitek meminta untuk bergabung dengan mereka dalam misi mereka, namun Phantom tidak ingin membawanya, tetapi tak ada pilihan ketika Yan menyetujuinya. Mereka akhirnya mencapai pabrik, dan melihat beberapa penjaga. Arsitek yang bingung diberitahu bahwa orang yang memikirkan pabrik juga membayangkan para penjaganya. Mereka akan melindungi pabrik dengan hidup mereka. Kelompok itu kemudian menyerang para penjaga, dan akhirnya mencapai tempat di mana senjata itu disembunyikan. Dua dari mereka memanjat kapal selam untuk mengeluarkan bom, tapi saat itu, mereka melihat 3 Reaper datang. Phantom memerintahkan orang yang terlanjur di atas untuk melanjutkan membongkar bom itu, dan sementara sisanya melarikan diri. Dalam masa kritis, kekuatan arsitek bermanifestasi. Dia dengan mudah membuat jembatan menggunakan imajinasinya. Orang di atas kapal selam menggunakannya untuk turun ke bawah, dan mereka melarikan diri dengan selamat. Kembali ke pangkalan, semua orang memuji arsitek untuk keberaniannya. Yan ingin berangkat membangun pulau dengan arsitek secepat mungkin. Phantom yang terkejut mengatakan dia ingin berdiskusi dengan Yan terlebih dahulu, tetapi Yan menolaknya, dan menjadikan astronom sebagai pemimpin tim. Astronom memiliki kemampuan untuk menavigasi menggunakan peta. Phantom dengan sinis meminta Yan untuk memberitahu orang lain seluruh kebenarannya. Mereka berencana untuk memulai perjalanan ke tempat aman keesokan harinya. Di malam hari, arsitek mencoba membangun sesuatu seperti yang dia lakukan dalam misi, tetapi gagal berkonsentrasi. Fly mendekatinya, dan menyarankan agar dia membayangkan blueprint dari hal-hal yang ingin dia bangun. Saat arsitek melakukan itu, dia mampu membuat struktur dalam hitungan detik. Kemudian, mereka berada di kamar arsitek, melihat mobil yang tertabrak. Fly bertanya padanya, apakah gadis di dalam mobil itu seseorang yang dia cintai? Dan astronom menjawab, bahwa dia tidak peduli. Dia sudah mulai menyukai kehidupan barunya. Dalam hal ini, dunia di mana dia bisa membangun dimanapun, dan apapun yang dia suka. Saat mereka berbicara, keduanya akhirnya berciuman. Tidak diketahui bahwa Phantom telah mendengarkan percakapan mereka selama ini. Keesokan paginya, kelompok bersiap untuk perjalanan. Astronom membuat peta rute yang aman dari Reaper. Tapi sebelum mereka berangkat, Phantom diam-diam membawa peluit pemanggil Reaper. Dia berencana untuk menyusupkannya, sehingga dia akan menarik Reaper untuk memburu arsitek. Mereka akhirnya memulai perjalanan tetapi harus berhenti di tengah jalan. Ketika Spirit merasakan kedatangan Reaper, Phantom menyarankan mereka berpisah ke dua arah yang berbeda, untuk melihat dari mana mereka datang, dan melaporkannya kembali. Arsitek berjalan, tanpa dia sadari, bersama dengan peluit yang disusupkan padanya oleh Phantom. Dia segera diserang oleh Reaper, tetapi diselamatkan oleh seorang pria bernama Teng yang dikirim Yan, untuk membantunya. Mereka kembali ke grup, ketika semua orang mengetahui bahwa Phantom adalah dalang di balik Reaper bisa mendeteksi mereka. Melihat dirinya diekspos, Phantom berkata sesuatu tentang Yan, yang menyembunyikan sebuah kebenaran. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, Yan menembak dia, mengubahnya menjadi Reaper. Segera, mereka dikelilingi oleh banyak Reaper yang membunuh dua rekan satu timnya. Yang lain berhasil melarikan diri, saat masih sedang diikuti oleh mereka. Mereka hampir mencapai zona aman, ketika dunia di sekitar arsitek mulai menghilang, dan dia mulai sadar dari koma. Matanya terbuka di dunia nyata, dan tiba-tiba, dia ingat semua yang terjadi sebelum kecelakaan. Yang mengejutkan, gadis yang masuk ke sebuah kecelakaan dengan dia adalah Fly. Sebelum kecelakaan, dia mengantarnya ke klien yang merupakan pemuka agama yang memiliki banyak pemuja. Fly takut akan keselamatan arsitek, karena pria itu bukan klien biasa. Karenanya dia memberinya sebuah taser, dan menunggu di luar saat dia masuk untuk rapat.
Di dalam, seorang pria membawanya ke pemimpin agama yang ternyata adalah Yan. Mereka semua kemudian memasuki ruangan dengan beberapa orang yang menggunakan ventilator. Arsitek diserang ketika orang-orang mencoba untuk membiusnya, tetapi dia berhasil melarikan diri menggunakan taser yang diberikan Fly. Di luar, dia masuk ke mobil dengan Fly, tapi mereka mengalami kecelakaan. Kembali di masa sekarang, arsitek bangun di ranjang rumah sakit di samping Yan. Dia bertanya pada Yan, siapa dia sebenarnya. Yan telah mengetahui tentang kehidupan dalam keadaan koma, dan ingin bereksperimen untuk menjadikannya dunia yang layak huni. Oleh karena itu, ia memantapkan dirinya sebagai seorang religius, memimpin untuk mendanai eksperimennya. Yan melihat ide menarik, dan menginginkan sang arsitek untuk memasukkan rancangannya ke dalam dunia koma. Itu sebabnya dia menempatkan Fly dan arsitek menjadi koma, bersama dengan Spirit dan yang lainnya. Arsitek membalas dengan mengatakan, itu bahkan jika dia menciptakan dunia yang sempurna, dia hanya akan menjadi sebuah paksaan bagi orang-orang tinggal di dalamnya. Yan membalas dengan menunjukkan padanya tubuh nyata Phantom. Dia ternyata cacat dalam kehidupan nyata, jadi dia menikmati koma. Oleh karena itu, bahkan ketika Phantom mendapatkan kembali semua miliknya, dia tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Yan kemudian meminta arsitek untuk kembali ke koma, dan membantu dia membangun kota mimpinya. Sebagai gantinya, dia setuju untuk menyelamatkan semua orang hidup-hidup, termasuk Fly. Mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya, arsitek menerima tawaran itu. Sebelum kembali koma, Yan mengungkapkan bahwa ada cara untuk keluar dari koma, dari dalam tempat itu, tapi dia hanya akan menunjukkan kepada arsitek ketika pekerjaannya selesai. Dalam adegan berikutnya, arsitek kembali terbangun di apartemennya. Namun, kali ini, dia memiliki ingatan tentang bagaimana dia sampai di sana. Dia menciptakan jembatan dan berlari ke tempat kelompoknya tadi. Tapi alih-alih melakukan apa yang diperintahkan, arsitek mengungkapkan bahwa Yan telah berbohong pada mereka. Saat itu, Yan tiba di sana, dan memaksanya untuk membuat pulau seperti yang dia inginkan. Arsitek memenuhi keinginannya dan membangun sebuah utopia magis. Dia akhirnya meminta Yan untuk membiarkan mereka pergi ke dunia nyata sekarang. Namun, pertama-tama, Yan mengungkapkan kesengsaraan hidup mereka yang berada di luar koma. Spirit ada di rumah sakit jiwa, Tank ada di penjara karena membunuh tetangganya, sementara Astronom adalah seorang pria autis dengan orang tua yang miskin. Dia juga menyatakan arsitek sebagai yang terburuk dari mereka semua, karena karirnya adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Mendengar ini, Fly mulai mendapatkan ingatannya kembali. Spirit, Tank, dan Astronom memutuskan mereka mau untuk tinggal di dunia utopia ini, tapi Yan mengungkapkan, dia tidak bisa membiarkan mereka tinggal, karena mereka tahu yang sebenarnya. Sebelum mereka dapat melakukan sesuatu, orang-orang dari dunia nyata menginduksi hipoksia cerebral pada mereka, membuat mereka mati otak. Tank mati seketika, sementara yang lain menemukan cara membangunkan diri mereka untuk kembali ke dunia nyata. Mereka ingat bahwa Yan selalu memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke dalam proyeksi mimpi mereka, karenanya, satu-satunya cara untuk bisa kembali ke dunia nyata adalah melewati mimpi-mimpi itu. Kelompok itu berlari kembali ke pangkalan, tetapi Spirit menghilang sebelum dia bisa melakukannya. Yang lain memasuki kamar arsitek, dan berjalan ke gedung tempat dia diculik. Mereka mencari cara untuk kembali ke kamar saat mereka koma, hanya saja tempat itu telah berubah sepenuhnya oleh mimpi orang-orang yang bergabung dengannya. Astronom menghilang dalam perjalanan, kini arsitek dan Fly sendirian. Saat itu, arsitek memperhatikan dalam lukisan di kamar saat dia diculik. Namun, Yan muncul di depan mereka. Sebelumnya, mereka hampir memasuki lukisan itu. Namun ketika Yan akan membunuh keduanya, mereka diselamatkan oleh Reaper pada detik terakhir. Reaper tersebut ternyata adalah Phantom, dengan penuh amarah membunuh Yan, dan lalu membiarkan keduanya masuk ke dunia nyata melalui lukisan sebelumnya. Setelah itu, baik Fly dan arsitek terbangun dalam kehidupan nyata. Mereka berjalan keluar dari tempat itu, tanpa Yan, asisten Yan tak menghentikan mereka. Degan kemudian beralih ke beberapa minggu kemudian. Arsitek sudah mulai bekerja sesuai ide-ide kliennya, dan telah berhenti berinovasi sendiri. Dia dan Fly adalah pasangan yang bahagia. Kultus agama Yan, bagaimanapun, berjalan baik seperti biasa bahkan setelah kematiannya. Suatu hari, arsitek menerima surat dari kelompok itu lagi, dan menyimpannya dengan aman bersamanya, menunjukkan bahwa dia mungkin sedang dalam perjalanan kedua ke dunia koma. Dan film pun berakhir. Subscribe untuk cerita lainnya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton.